kebenaran akan menang itu bukan langsung menang, akan tapi kebenaran akan menang setelah proses perjuangan. Nah, kita harus berjuang untuk menang. Berjuang apa? Di bidang ekonomi oke, di bidang pendidikan oke, di bidang sosial juga oke. Kita perjuangkan kebenaran walaupun kita akan menghadapi segala cobaan, sampai seorang nabi aja sampai diusir dari negerinya. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Hadis yang kedua, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha annal Haris ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salatil jaras wa huwa ashaddu alayya fayabsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'aiya ma yakul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil barad fayabsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Nah, yang kedua kita ngelihat riwayatnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, ini orang Damaskus nih. Qala akhbarana Malik, ngajinya ke Imam Malik di Madinah. An Hisham ibn Urwah, ini orang Madinah. Nah, Hisham ibn Urwah an abihi, dari bapaknya orang Madinah juga. Yang ini yang saya pengen bilang ini. Enaknya belajar hadis ini. Dari orang soleh ngeriwayatin dari bapaknya juga orang soleh. Kita kepengen banget kita orang soleh, anak kita juga orang soleh. An Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah siapa encingnya? Nah, dari encingnya juga orang soleh. Ini saudara orang soleh semuanya. Nah, beliau nanya cerita bahwa Haris ibn Hisham radhiyallahu anhu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih wahyu itu datang ke engkau? Datang. Rasulullah jawab, kadang-kadang seperti lonceng, suara lonceng. Lonceng kan yang menguing-uing kan di kuping ya, nguing-nguing kayak begitu, dan ini bikin Rasulullah jadi pusing, keringetan, berat banget gitu. Menerjemahkan loncengnya ini berat banget. Kalau kita mos ya, periwitan itu, iya kan itu bisa diterjemahkan ya. Nah, ini seperti lonceng yang diterjemahkan oleh Rasulullah, dan inilah yang terberat. Kalau yang lebih ringan apaan? Ada malaikat datang menyerupai seorang laki-laki. Datang, kadang-kadang datangnya di atas ya, di langit, kadang-kadang nongkrong di samping Rasulullah. Nongkrong samping Rasulullah, nyampein dah wahyunya. Nah, Rasulullah paham, udah Rasulullah apalin dah wahyunya. Kadang-kadang mimpi. Nah, itu kan jawaban dari Rasulullah ya. Ada lewat mimpi, ada lewat orang, ada lewat lonceng. Nah, Aisyah cerita, saya pernah lihat Rasulullah datang wahyu, itu musim dingin, lagi dingin-dinginnya, tapi beliau keringetan. Kenapa kok keringetan? Karena saking beratnya pesan itu.
Wah, nggak enak dong turun wahyu. Ya kayak begitu udah resiko, Ustaz. Udah resiko yang diemban oleh Rasulullah. Nah, sekarang nih kan ada yang ngaku dapat wahyu tuh, kayak lihat menit. Ente dapat wahyunya kayak gimana gitu? Ada ngimpi, kebanyakan sekarang orang ini ngaku dapat wahyu lewat ngimpi. Lewat ngimpi. Kalau lewat ginian, lewat lewat orang, kapan datangnya kita bisa ngelihat ya. Nah, tapi kalau misalnya Rasulullah lagi datang orang, ada yang sahabat bisa lihat, ada yang sahabat nggak bisa lihat. Ingat cerita Rasulullah habis dari Gua Hira, itu kan ada malaikat yang nungguin di atas kan, di atas ngasih wahyu yang kedua. Nah, malaikatnya kan bukan ke bawah, malaikat di atas, karena Rasulullah masih rasa ketakutan ya. Nanti udah akrab baru tenang gitu. Dan bahkan di Sahih juga riwayatnya, ada yang malaikat menyerupai orang itu sahabat, sahabatnya yang paling ganteng. Nah, siapa sahabat? Kalau Nabi paling ganteng kan semua tahu ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat Nabi yang paling ganteng siapa? Namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah itu paling ganteng. Saya waktu ngaji tentang Dihyah, itu kalau beliau ke Madinah, anak perempuan keluar semua tuh ngeliatin Dihyah Al-Kalbi karena saking gantengnya. Dan saya pernah ziarah ke kubur beliau di Damaskus, Dihyah Al-Kalbi. Itu saking gantengnya, tadi orang sampai keluar rumah untuk melihat Dihyah. Baik, ini hadis yang kedua soal bagaimana wahyu itu turun ke Rasulullah SAW. Nah, hadis yang ketiga agak panjang. Qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais an Uqail ibn an Syihabin an Urwah ibn Zubair an Aisyah an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awwalu ma budi abi Rasulullah sallallahu minal wahyi ar-ru'ya shalihah fil naum wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla faliq subah summa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatakhannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adadi qabla ayanzi'a ila akhlihi maaf saya gedein dikit wa yatazawwadu lidzalika summa yarju ila Khadijah fa yatazawwadu limisliha hatta ja'ul haqq wa huwa fi ghari hira wa ja'ahul malaku wa qala iqra qala ma ana biqari'in qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd summa arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari'in fa akhadhani faghattani tsaniyah hatta balagha minni al-jahd summa arsalani summa qala iqra faqultu ma ana biqari'in fa akhadhani faghattani tsalitsah summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu pada khala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu rau'u faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yuhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalli wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq fantalaqa bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah wa kana ra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitabal ibraniyah wa yaktubu minal injil bil ibraniyah ma sya Allah ay yaktuba wa kana syaikhan kabiran qad amiya
Faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi isma' min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Waraqah hadza an-namus alladzi nazzala Allahu ala Musa. Ya laitani fiha jaza'un laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyya hum? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikuni yaumuka ansurka nasran mu'arrahan mu'azzaran summa lam yanshabu Waraqah antufiya wa fataral wahyu. Ya. Ini agak panjang ceritanya dan ceritanya udah cukup populer. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah ini yang riwayatin kok Aisyah lagi ya. Tadi Aisyah, sekarang Aisyah. Nah, permasalahan pribadi Rasulullah yang banyak di dalam itu yang banyak tahu siapa? Aisyah. Istri Rasulullah bukan ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada yang lainnya. Nah, ini istri Rasulullah yang 9 itu setelah Khadijah ya, itu yang panjang umurnya diantaranya adalah Aisyah. Yang punya majlis taklim adalah Aisyah. Nah, sedangkan istri yang lain itu nggak punya majlis taklim, nggak punya majlis taklim, nggak punya tempat untuk menceritakan riwayatnya. Kebanyakan mereka hanya ditanya jawab. Kalau Aisyah emang punya majlis taklim, dan perawi yang paling banyak meriwayatkan adalah ponakannya sendiri, Urwah, ponakannya sendiri. Nah, kalau ponakannya kan jalurnya kan nggak pakai assalamualaikum kan, tinggal buka pintu doang kan, ponakan kan jadi mahramnya. Ini kelebihannya riwayat Aisyah. Aisyah meninggal tahun 58 Hijriah. Rasulullah kan tahun 11 ya, tahun 11 berarti kan 47 tahun. Kan cukup banyak waktu untuk meriwayatkan apa yang beliau kenal beliau tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kok riwayatnya di sini. Dan kedua, Aisyah kan saksi mata kan, melihat sendiri Rasulullah gimana ininya. Tapi kan Ustadz yang di sini bukan Aisyah, mungkin belum lahir kali yang di awal, atau masih kecil banget Aisyah ketika wahyu pertama kali turun. Nah, Aisyah dengarnya dari siapa? Kan Aisyah boleh dengar dari orang lain, karena fatroh ketika beliau menceritakannya itu kan fatrohnya panjang, bukan beliau ro'a itu. Kalau yang tadi kan ceritanya kan ro'a itu, saya ngelihat sendiri Rasulullah keringetan padahal lagi musim dingin. Kalau yang pertama kali wahyu turun, Aisyah nggak lihat, karena Aisyah memang tidak menyaksikan ya Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Nah, nih di wahyu yang pertama nih, kalau misalnya kita lihat kayak gini, Rasulullah mulai menyendiri di Gor Hira, dan saya kalau ceritanya kan semuanya udah tahu nih, udah populer banget. Yang saya perhatikan kan Rasulullah ke Gor Hira umurnya 40 tahun. Gor Hira itu naiknya susah loh, bukan gampang. Dan beliau kan di sana berapa hari ya, terus pulang ngambil bekal lagi, naik lagi sampai 2 tahun kayak gitu. 2 tahun ya, tahunnas itu selama 2 tahun. Berarti kan fisiknya Rasulullah kan luar biasa. Ketika Rasulullah ke Gua Thur, umurnya berapa Rasulullah hijrah? 40 tambah 13, 53 masih bisa naik Gua Thur. Gua Thur kan naiknya susah. Ya. Berarti kan fisiknya Rasulullah kuat. Rasulullah tahun ke-10 ya, tahun 10 ke hijrah, selain ke Mekah cuma 450 km naik onta, beliau juga ke Tabuk 900 km sampai 1000 km naik onta. Umurnya berapa? Umurnya 62 tahun.
Ini Ustaz Aris 57 tahun udah kakinya udah ini. Saya kaki saya udah asam urat ini. Rasulullah ternyata sehat wal afiat. Kita gimana Ustaz? Azan dulu ya. Ya. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Lanjutin sedikit tutup doa Ki aja. Lanjut, berapa menit? Berapa menit? Ya paling 6 menit aja waktu itu. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita terusin sedikit 5 menit.
Nih, yang menarik adalah komentarnya Warokoh ketika Khadijah cerita dan Rasulullah nambahin. Apa kata Warokoh ibn Nawfal? Hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini mah malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Sama kisahnya Nabi Musa. Nah, terus ya laitani fiha jazaun. Kalau saya masih muda, saya akan dan saya masih hidup, saya akan tolong ente ya wahai Muhammad sampai akhir hayat saya. Dari apaan? Dari gangguan orang-orang yang akan mengganggu kamu. Rasulullah sampai negesin lagi, awa mukhrijiyahum. Emang saya mau diusir? Emang saya mau digangguin? Nah, kata Warokoh, pasti, ente bakal diganggu. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta illa udiyah. Enggak ada orang yang kayak seperti antum, seorang nabi, kecuali akan diganggu, akan dimusuhi. Nah, kita buat kita hikmahnya apaan? Kita orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu pasti akan banyak diganggu orang, pasti akan menemui tantangan. Nah, ketika ditantang ini ada ansor, ada yang menolong, ada yang malah ikut menghancurkan ya, ikut mencoba untuk menghalangi atau menghancurkan. Nah, buat kita ya, Nabi Muhammad aja dari awal udah kayak giniin, apalagi kita yang bukan Nabi. Nah, akan tapi Nabi Muhammad ada yang nolong, kita juga pasti akan ada yang nolong. Karena innal batila kana zahuqa itu kan setelah proses, bukan langsung. Kebenaran akan menang itu bukan langsung menang, akan tapi kebenaran akan menang setelah proses perjuangan. Nah kita harus berjuang untuk menang. Berjuang apa? Di bidang ekonomi oke, di bidang pendidikan oke, di bidang sosial juga oke. Kita perjuangkan kebenaran walaupun kita akan menghadapi segala cobaan, sampai seorang nabi aja sampai diusir dari negerinya. Awal mukhrijiyahum qala na'am. Sayang Warokoh bin Nawfal tidak sempat membela Nabi karena umurnya sudah tua, dan beliau tidak sempat melihat perjalanan Rasulullah di Mekah aja nggak sampai akhir, apalagi di Madinah. Dan tentu kita tahu bahwa hikmahnya Rasulullah berjuang bukan disetir atau bukan direkayasa oleh orang tertentu. Kalau Warokoh ini hidup dan terus membela Rasulullah sampai akhir hayatnya, mungkin ada tuduhan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah copy paste dari apa yang diketahui oleh Warokoh lewat kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, karena Warokoh nggak sempat menemani Rasulullah, nah walhasil hikmahnya adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa wahyunya benar-benar murni sebagai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Ini belum rame temanya, insya Allah nanti pas rame temanya akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan kita semuanya ini semakin kuat imannya, semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, sehingga kita di akhirat nanti dikasih kesempatan untuk duduk bersama mereka, bersama Rasulullah SAW. Ucapkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tenang doa, ya kena stay shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Maafani karim, maafani ya rahim. Hamdan yafi ni'amal kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa tajal muwaffiqin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shfi madana, Allahumma shfi madana, Allahumma shfi madana, Allahumma anfa'na wal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah.
Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah, Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah, Allahumma arzuqna hubba Rasulillah, Allahumma arzuqna hubba Rasulillah, Allahumma arzuqna hubbas salihin, hubbal ulama as-salihin, Allahumma arzuqna hubbal ulama as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.